Ya, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Aduh, ini ketua kelas hari ini sepertinya banyak yang tidak masuk. Berapa orang yang tidak hadir? Aduh, 10 orang memang ya, karena cuaca di luar hujan, jadi banyak yang tidak masuk. Tapi terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir hari ini, tetap semangat ya. Biar hujan badai di luar, tetap datang sekolah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta Elo untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Elo. Oke, Ibu minta semua berdiri dulu. Ya, pagi-pagi harus masih semangat ya. Oke, Ibu minta Alicia untuk pimpin kita dulu ya. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, ku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Coba sekali lagi tepuk tangan. Masih pagi jadi harus semangat. Silakan duduk. Ya, hari ini adalah pertemuan ketiga kita ya di semester baru. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu masih ingat tidak materi yang Ibu sudah sampaikan ya? Jadi Ibu mau tanya, masih ingatkah anak-anak tentang tari kreasi? Tari kreasi, apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Oke, silakan. Eta. Oke, Eta jawabnya terlalu cepat ya. Tidak apa-apa. Berarti yang lain masih ingat toh? Masih, harus masih ingat. Karena kita pun pertemuan kan belum sampai 2 bulan ya. Masih awal minggu kemarin ya. Oke, jadi betul sekali bahwa tari kreasi itu adalah pengembangan dari tari tradisional atau tari rakyat yang dikreasikan menjadi lebih modern. Oke. Kemudian, pertanyaan kedua, sudahkah kalian menerapkan teknik, prosedur, dan fungsi di dalam tari kreasi yang adik-adik sudah buat, yang nanti akan dipentaskan? Sudah atau belum? Sudah. Ya, yang pastinya sudah ya, karena nanti pada saat kamu pentas itu kan harus ada indahnya, ada gerakan yang dari tari rakyat itu yang telah kamu kreasikan, kamu kembangkan, seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya bahwa contoh tari nelayan ya, tari nelayan yang sering Ibu kasih contoh, tari nelayan itu tidak hanya mendayung-dayung sampan saja, bukan hanya dayung sampan biasa-biasa, tapi bagaimana caranya kamu bikin kamu punya tangan itu seindah mungkin untuk mendayung, bukan mendayung, seperti orang mendayung
sampan. Oke, berarti sebentar Ibu akan lihat ya bagaimana kesiapan adik-adik, kesiapan anak-anak untuk mementaskan tari kreasi yang sudah kalian per kelompok sudah buat ya. Oke, kemudian Ibu sebelum masuk ke materinya lagi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama itu menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, bentuk, jenis dan nilai estetis sesuai iringan ya. Kemudian yang kedua, berkarya tari kreasi melalui pengembangan gerak berdasarkan fungsi, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Jadi menerapkan berarti fungsi, bentuk, jenis, dan nilai estetis itu kamu terapkan di dalam gerakan tarian yang kalian sudah buat. Kemudian berkarya seni tari berarti berkarya itu membuat sesuatu ya, membuat sesuatu yang seperti adik-adik sudah buat, membuat tari kreasi ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dari fungsi tari kreasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis karya tari kreasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis nilai estetis. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Yang kelima, peserta didik dapat menentukan gerak tari kreasi berdasarkan teknik dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Dan yang keenam, peserta didik dapat menghasilkan karya tari kreasi ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Dan sebentar kita akan satu persatu akan Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi, apa segala nilai estetis dan bentuk atau jenis dari tari kreasi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu lanjut. Ya, kita masuk di fungsi tari. Oke, sebelum Ibu menjelaskan kira-kira ada yang tahu fungsi tari itu apa? Ya, bagaimana Alicia? Ya, sebagai hiburan. Ada lagi yang lain? Oh, ya betul, sebagai upacara. Ada lagi yang lain? Fungsi tari, ya ada hiburan, betul ya, biasa kan namanya pasti ada pentas tari toh, jadi itu sudah merupakan hiburan bagi para penonton yang menonton ya. Kemudian tadi Candy ya sebagai upacara. Terus ada yang lain? Jangan takut ya, tidak Ibu tidak akan bilang itu salah, tidak. Jadi silakan jawab saja, benar salah yang penting dijawab dulu begitu. Upacara sudah, Candy sudah jawab. Yang lain? Oke ya, masih ini ya, masih bingung-bingung ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya fungsi tari itu ada banyak sekali ya. Tadi salah satunya sebagai upacara, terus kegiatan adat ya. Adat-adat itu kan pasti ada tari-tari ya, tarian adat. Kemudian tadi hiburan ya. Memang betul bahwa fungsi tari yang paling utama itu sebagai hiburan ya. Jadi di mana-mana pasti kegiatan selingan biasanya ya, ada pertemuan-pertemuan terus diselingi tarian ya, itu supaya jangan terlalu pada saat kita ada kegiatan atau rapat begitu hanya duduk mengantuk. Jadi pasti harus ada acara-acara selingan. Salah satu contoh acara selingannya itu biasanya tari. Jadi tari itu fungsi utama tari itu sebagai
hiburan, ya. Oke. Kemudian ada nilai estetis. Pernah dengar kata nilai estetis? Yang adik-adik tahu kira-kira nilai estetis itu apa? Oke, keindahan. Wah, kompak ya semua jawab keindahan. Baik, di nilai estetis untuk tari ya, unsur dasar tari, yang pertama itu adalah gerak ya, seperti materi-materi sebelumnya bahwa gerak itu pasti, namanya menari itu pasti yang dilihat itu keindahan geraknya ya. Jadi tidak asal kamu bergerak saja, yang penting iya ibu, yang penting kami menari, yang penting tidak ya. Jadi di gerak itu pasti itu keindahan harus dilihat juga dari gerak, apalagi gerak tangan, gerak kaki, gerak badan, gerak kepala, itu ibu sudah pernah jelaskan sebelumnya ya. Oke, kemudian ada irama. Irama berfungsi sebagai pendukung gerakan. Jadi tidak mungkin kamu menari tanpa iringan ya, tanpa musik, tanpa irama ya. Jadi setiap kali orang menari itu pasti ada iringan ya. Jadi mau iringannya pakai musik MP3 atau langsung dengan gong gendangnya ya. Kemudian ruang ya, oke. Ruang seperti yang kemarin ibu sudah jelaskan bahwa ruang tari ada ruangan yang terbuka, tertutup. Ruang yang iya, ruangan yang luas dan ruangan yang ruangan yang luas dan ruangan yang sempit, tergantung jumlah. Iya. Oke, bukan berarti terbuka tertutup ibu ya. Jadi ruang gerak tari itu ada ruang yang luas di mana penarinya berjumlah. Kalau ruangan luas berarti jumlah penarinya banyak. Oke. Kalau ruangan sempit berarti penarinya juga sedikit ya, begitu. Oke, bukan terbuka tertutup ya. Kemudian ada tenaga ya, tenaga juga sama. Jadi pada saat kamu menari itu dibutuhkan tenaga ya. Jadi menari itu bukan loyo terakhir pingsan ya. Jadi sebelum kamu menari itu harus makan, minum, stamina, pokoknya usahakan kamu punya fisik itu powerful. Pas menari, nah kamu keluar semua kamu kekuatan dan penonton yang menonton tepuk tangan, wow luar biasa ya. Oke. Kemudian ada waktu juga ya, penggunaan waktu diperlukan untuk mengatur dinamika tarian. Seperti yang kemarin Ibu jelaskan bahwa waktu itu ada cepat, ada lambatnya ya. Jadi pada saat kamu menari itu dari awal sampai akhir itu tidak hanya begitu saja, datar saja. Jadi ada nanti yang gerakan tiba-tiba kamu pelan, tiba-tiba kamu cepat ya, seperti itu. Itu namanya dinamika ya. Jadi ada cepat dalam menari itu tidak hanya yang penting menari sampai selesai, yang penting dari awal yang penting kita menari, tidak. Tapi ada dinamika ya. Jadi tidak hanya gerakan yang penting cepat, tapi pasti itu ada yang kamu bikin. Apalagi kalau misalnya mau turun berlutut ya, biasanya mau turun berlutut kan tidak mungkin 1, 2, 3, 4, langsung turun. Pasti kan pelan-pelan baru turun berlutut ya. Itu yang dinamakan dengan waktu atau dinamika. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai nilai estetis? Pas? Oke. Nanti kalau tidak mengerti silakan bertanya ya. Ibu lanjut dulu. Kemudian ada juga nilai estetis dari unsur pokoknya, yaitu ada wiraga, wirama, dan oke. Sebelum Ibu lanjut, kira-kira kalau wiraga itu apa? Iya, berkaitan dengan tubuh, Alisa bilang, berkaitan dengan tubuh. Oke, betul sekali ya, bahwa wiraga itu adalah kemampuan penari
Ya, betul sekali ya. Jadi itu wiraga itu berarti mengenai badan kita ya. Jadi penari saat menari itu yang dilihat adalah gerakan tubuh ya, gerakan tubuh. Kemudian ada wirama. Kalau wirama berarti berkaitan dengan apa? Musik ya. Betul. Ya, wirama itu berarti berkaitan dengan musik karena ada kata irama ya. Berarti wirama itu keahlian penari secara musikal saat menari yang disesuaikan dengan musik tarinya. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang bahwa jangan musik cepat, kamu menari pelan. Terus musik pelan, kamu menari cepat. Itu yang dimaksud dengan keahlian penari secara musikal ya. Jadi dia dapat menyesuaikan gerakannya dengan musik yang ada, begitu ya. Kemudian ada wirasa. Wirasa. Ekspresi. Terus iya. Wirasa itu berarti berkaitan dengan penjiwaan. Jadi kalau saat menari itu jangan kok ada menari bahagia tapi kamu muka murung di atas ya. Jadi biasanya kalau menari itu, biasanya kalau orang menari itu kan selalu senyum di depannya. Jadi kalau misalnya nanti pada saat pentas kamu susah, ada teman kelompok yang susah sekali untuk senyum, bilang dia sebut saja kata X. X. Jadi kamu menari X. X, nah itu macam senyum saya. Berarti kamu X sampai selesai ya. Bisa toh, Hen? Ya, bisa. Oke, itu nilai estetis dari unsur pokoknya ya. Jadi tadi nilai estetis yang pertama menurut dari segi unsur ya. Tadi yang pertama itu dari segi unsur ada gerak, kemudian ada apa lagi? Yang pertama tadi ada gerak, terus irama, terus tenaga, waktu, ruang. Oke, itu menurut segi unsur ya, segi unsur. Sedangkan tadi itu yang wiraga dan wirasa itu dari unsur pokok ya. Jadi wiraga, wirama, dan wirasa. Ya. Sebelum kita lanjut ke jenis tari, ada pertanyaan tentang nilai estetis? Oke, pas ya. Kita lanjut ke jenis tari ya. Ya, jenis tari. Silakan yang bisa menjawab, kira-kira yang adik-adik tahu itu jenis-jenis tari itu apa saja? Tari kreasi, terus tari tradisional, terus tari rakyat, kemudian tari klasik, terus tari modern, kemudian tari apa lagi? Yang adik-adik tahu? Iya, tari tunggal, tari pasangan, tari berkelompok. Oke, yang adik-adik jawab itu memang sudah betul, tetapi nanti itu dibagi lagi ya. Jadi contoh seperti tadi ada bilang tari klasik itu menurut jenisnya apa begitu, sampai ada tari klasik. Kemudian kalau tari tunggal, tari kelompok itu tuh jenis tari menurut apa begitu ya. Jadi sudah betul ya, ada tari kreasi, tari apa klasik, tari rakyat, kemudian tari pasangan, tari berkelompok, dan tari tunggal ya. Jadi jenis tari itu yang pertama secara umum ya, secara umum dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tari rakyat. Ada yang bisa jelaskan tari rakyat itu apa? Tari rakyat. Berarti itu tarian yang iya, tari yang berkembang di masyarakat. Betul sekali, Elo. Kemudian yang kedua ada tari klasik. Tari klasik. Ini klasik ini memang kalau tentang klasik itu berarti sesuatu yang bagaimana begitu ya. Silakan, ada yang bisa menjelaskan tari klasik itu seperti apa? Ya, tadi itu seperti yang di kerajaan-kerajaan begitu ya. Nah, keraton ya. Oke. Yang ketiga. Nah, tari
kreasi, tari kreasi baru. Oke, tari kreasi baru itu berarti tadi tari yang dikembangkan ya sesuai dengan ya perkembangan zaman atau perkembangan modern ya. Jadi menurut jenis tari tadi untuk yang pertama tadi jenis tari apa? Tari rakyat, kemudian tari klasik dan ya, itu jenis tari ya, jenis tari yang pertama. Jenis tari secara umum ya ada 3. Kemudian jenis tari. Ya. Kemudian terdapat juga beberapa tari yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisi ya. Kalau nilai-nilai tradisi berarti itu juga masih termasuk dalam tari-tari tradisional ya. 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 Yang pertama itu ada tari kreasi berpolakan tradisi. Ya, jadi tari kreasi berpolakan tradisi itu adalah tari kreasi yang dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi baik dalam koreografi, musik, tata busana dan rias maupun tata teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Jadi seperti pakaian adatnya tadi ada tata busana, terus musik ya, musiknya itu masih menggunakan musik menggunakan gong, gendang ya, tanpa menghilangkan ya. Terus apalagi tadi rias ya, tata teknik pentasnya, dia punya panggung pentasnya itu masih belum terlalu keluar dari tradisi ya, tradisi-tradisi. Jadi tari kreasi berpolakan tradisi itu masih berpegang teguh pada tradisi yang ada ya. Kemudian kreasi baru tidak berpolakan tradisi ya. Jadi seperti yang nanti adik-adik buat bahwa tari kreasi non tradisi ya, berarti itu dia tidak sepenuhnya ya. Jadi misalnya kan tari kreasi, kamu menari contoh misalnya Lego-Lego tapi dikreasikan seperti itu. Contoh Lego-Lego dikreasikan, kamu bisa menggunakan pakaian apa begitu. Tidak harus pakai pakaian adat. Contohnya seperti itu. Terus tarian apa lagi? Tarian daerah Alor nih tarian apa lagi? Lego-Lego terus misalnya cakal lele juga. Kalian bisa menggunakan pakaian yang tidak menggunakan seutuhnya lah pakaian adat tradisi punya ya begitu. Itu yang dimaksud dengan tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non ya. Kemudian yang ketiga menurut penyajiannya ya, yang tadi menurut penyajiannya itu ada tari tunggal, kemudian ya, tari tunggal, tari berpasangan dan tari kelompok. Itu menurut jenis tari menurut penyajiannya. Jadi adik-adik bisa tahu bahwa kalau tari tunggal dibawakan oleh terus pasangan berarti 2 orang penari, bisa perempuan dan laki-laki, bisa perempuan-perempuan, bisa juga laki-laki. Kemudian tari kelompok, iya, tari yang lebih dari 2 atau 3 orang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, ya? Oke, sebelum Ibu bagi kamu dalam kelompok, atau kemarin Ibu sudah bagi kelompok, Pak? Ya, silakan duduk di dalam kelompok masing-masing. Silakan, ada 4 kelompok, Pak? Ya, silakan duduk di dalam kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan lembar tugas. Silakan masuk dalam kelompok masing-masing.
Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Ya. Oke. Ibu akan putar ulang. Baik ya, sudah di kelompok masing-masing. Jadi 1, 2, 3 kelompok. 3 kelompok saja. Oh ya, memang karena hari ini 10 orang yang tidak hadir ya. Aduh, kasihan sekali. Oke, Ibu akan memutar ulang kembali video yang sempat kita nonton ya. Ibu putar ulang kembali dan tolong simak baik-baik. Setelah Ibu selesai memutarkan video, Ibu akan meminta adik-adik untuk bertanya apa saja tentang video yang telah Ibu putar ya. Aduh, jaringan. Aduh. LCD nih yang
Ah. Ya. Oke. Itu adalah contoh ya. Itu adalah salah satu contoh dari tari kreasi ya. Jadi tadi nona-nona cantik dong ya, nona-nona cantik yang menari. Oke. Setelah menyimak video, kira-kira adik-adik setelah menyimak video, kira-kira bisa Ibu silakan beri pendapat atau pertanyaan dari video yang telah ditayangkan. Silakan. Silakan diskusi dalam kelompok ya. Ya, setelah tadi menyimak video, kira-kira ada pertanyaan atau pendapat dari adik-adik? Silakan dalam kelompok. Silakan dalam kelompok berdiskusi, ayo. Ya, kelompok satu yang mana? Kelompok satu. Oh ya. Oh ini Candy, silakan. Oke, apa makna dari tari yang ditampilkan? Ada kelompok yang bisa menjawab? Adakah dari kelompok lain yang bisa menjawab makna dari tarian Elo? Mau jawab? Tidak, oh tidak. Ibu kira mau jawab. Ya, adakah apa makna? Makna dari tari kreasi yang jadi contoh pembelajaran hari ini. Kira-kira dari kelompok lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Candy? Eta kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Alicia dan teman-teman, makna dari tari kreasi yang tadi sudah ditayangkan.
Silakan, jangan sampai ada kelompok yang bisa membantu Ibu untuk menjawab. Ayo, Ibu sudah bilang ya, jangan takut salah ya. Jawab saja dulu, yang penting menjawab begitu. Oke, dari kelompoknya Eta silakan. Atau Kesha yang mau jawab? Oh, masih diskusi. Oke. Makna dari tarian tersebut. Ya, silakan. Nah, Eta, silakan. Oke, silakan Candy dengar jawaban dari kawan ya. Oke. Nah, orang Timur. Bagaimana Candy? Sudah puas atau bagaimana? Masih kurang puas atau butuh tambahan lagi? Sudah? Oh ya, kelompok, oh, betul. Kelompok. Ibu hanya ingat Candy saja, padahal ada kawan-kawan yang lain. Bagaimana? Rika, Trino, dan Ica? Pas? Ya, betul sekali ya. Karena di dalam lagu yang mereka pakai dalam tari kreasi mereka ini menceritakan dari berbagai daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau adik-adik tadi dengar dan simak baik-baik lagu yang ada, contoh ya. Rambut keriting itu mahkota kami. Terus mari menari Titi Jagung. Titi Jagung tuh yang biasa Titi Jagung tuh orang mana? Selain orang Alor? Iya. Itu ada versi timur. Terus Sowaso Inang Sowaso. Itu dari lagu itu daerah apa? Kalau adik-adik tahu dari mana? Lagu daerah apa? Ini orang Manggarai percuma ini nih. Ya, itu tuh. Itu adalah lagu daerah Manggarai ya. Jadi dari ujung timur sampai ujung barat tuh semua ada di dalam video lagu tersebut ya, video tari ini ya. Jadi menceritakan tentang keindahan yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur walaupun tidak semuanya dimasukkan ya, tetapi sedikitnya ada tertuang di dalam lagu dan gerakan yang dibawakan oleh kakak-kakak ini ya. Ini anak-anak kuliah dong ya. Nah, oke, masih ada pertanyaan yang lain? Atau sudah pas? Pas? Pas. Oke, tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Tapi Ibu mau kasih satu pertanyaan dulu. Kira-kira ruang yang digunakan pada saat mereka menari ini ruangan apa? Ibu kira terbuka ya? Baik. Ya. Sebelum Ibu membagikan lembar kerja ini, kita akan bersama-sama dulu ya mendiskusikan atau menyusun jadwal proyek atau menyusun kapan jadwal untuk kalian mempresentasikan tari yang sudah kalian siap dan sudah ini untuk tampil ya. Kira-kira adik-adik, sekarang Ibu mau tanya dulu, persiapan adik-adik untuk mementaskan tari sudah sejauh mana dari contoh video pembelajaran tadi ya. Silakan kerja dan diskusikan dalam kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit ya, karena hanya 3 nomor. Jadi kamu 4 orang, 5 orang bisa kerja secara cepat ya. Silakan. Silakan berdiskusi. Ada yang 5, ada yang mungkin baru 2. Ini kelompok 4 yang tidak hadir semua ya.
Oh, ini pasti karena tidak siap ini, makanya mereka takut mau datang sekolah. Oke, jadi dari 3 kelompok yang hadir ya, sudah ada yang lumayan ya, sudah ada yang 7, ada yang 5 juga. Kalau kelompok 1 berapa? Ini kelompok 3. Oke, kelompok 3? Oh, 7 juga. Kelompok 2? 7. Kelompok 1? Oke, kelompok 1 5. Berarti kelompok 4 ini yang mungkin masih nol ya, karena ini hari mereka tidak hadir. Kurang siap, betul sekali. Oke, untuk kesiapan sudah lumayan ya, sudah lumayan. Terus kira-kira ini Ibu mau berdiskusi dulu dengan adik-adik. Kira-kira waktu yang pas untuk, karena ini sudah minggu ketiga, jadi mungkin minggu keempat atau nanti awal bulan yang baru itu kita sudah mulai ujian harian ya, ujian praktek untuk praktek punya. Jadi kira-kira kapan waktu yang pas dan kalian sudah siap dalam minggu ini atau minggu berikutnya lagi? Dalam ini minggu atau minggu depannya lagi? Minggu depan? Minggu depan karena kelompok 2 ini sudah lumayan ya, sudah sampai 7 ya, 7 banget. Kelompok. Tapi kelompok 1 ini yang masih berat untuk ini bersuara. Kelompok 1, bagaimana teman-teman dalam kelompok? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Oke, 2 minggu lagi karena belum dipersiapkan matang-matang ya. Apalagi kelompok 4 yang hari ini tidak hadir, Ibu tidak tahu mereka punya persiapan sejauh mana karena biasanya mereka tuh yang mengeluh, Ibu kita kelompok ini tidak latihan Ibu. Ya, biasanya itu ya kelompok 4 ya. Oke, jadi nanti minggu lagi, 2 minggu lagi ya, bukan minggu depan, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Ibu akan bersama adik-adik menyiapkan persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil karya tari yang adik-adik sudah buat nanti ya. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi lembar tugas, kerjakan dalam kelompok. Ibu kasih waktu hanya 20 menit, omong kosong. Ya. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Jika ada yang belum dimengerti, silakan bertanya ya. Silakan berdiskusi dalam kelompok ya. Pertanyaan yang pertama, carilah contoh masing-masing dari jenis-jenis tari. Tadi jenis-jenis tari ada 3 jenis tari ya, dengan masing-masing jenisnya. Kemudian sebutkan fungsi tari. Yang ketiga, termasuk dalam jenis tari apakah? Contoh video pembelajaran tadi ya. Silakan kerja dan diskusikan dalam kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit ya, karena hanya 3 nomor. Jadi kamu 4 orang, 5 orang bisa kerja secara cepat ya. Silakan. Silakan berdiskusi. Ini datang sekolah tidak bubble point nih, 1 kali bawa dan dos pensil memang isi banyak-banyak bubble point ya. Sudah kosong terus. Silakan yang mengalami kesulitan silakan bertanya.
Silakan. Aduh. Iya, kalah. 15 menit ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Ini coba ya, Arman. Silakan, bisa di Google ya, bisa di Google. Bisa Google, silakan. Manfaatkan teknologi yang ada ya. Bagaimana? Hand? Mopi? Oh, silakan, jangan tahan, silakan. Tapi ingat jalan pulang ya. Belang, Kak Nona tanya di mana? V dulu. Silakan 15 menit. Sisa 10 menit. Yang mengalami kesulitan silakan bertanya ya. Ya, waktu sudah selesai. Silakan kumpul tugasnya. Oke. Ya. Sebelum kita lanjut, berdiri dulu ya supaya jangan mengantuk ya. Kita ice breaking dulu. Oh, yang lain masih ke kamar WC. Oh ya, silakan masuk. Kita bermain dulu ya supaya jangan mengantuk. Oke. Jadi di sini Ibu ada buat dua model ya, dua macam tepuk tangan. Jadi tepuk tangan yang pertama seperti biasa. Tepuk tangan yang kedua. Ya. Nanti Ibu tunjuk jari ya. 1 berarti semua tepuk 1. 2 ini melatih konsentrasi ya. Jika ada yang salah maka akan diberi hukuman ya. Oke. Siap, konsentrasi full ke sini ya. Yang salah akan diberi hukuman. Oke. 2, 3, 4. Oke. Konsentrasi ya, konsentrasi. Ini konsentrasi ya. Jadi tepuk tangan 1 seperti biasa. Tepuk tangan 2. Oke. Masih belum konsentrasi. Oke, siap. Siap ya. 1, 2, 3, 4. Terus, sampai kapan Ibu ganti baru ini? Nah.
Ah. Oke, stop dulu. Jangan langsung kaget-kaget macam ini ya. Jadi santai saja. Ini kamu macam mau pukul saja nih ya. Jadi kalau ganti langsung. Jadi jangan terburu-buru. Jadi santai. Tekak, tekak ya. Ulang sekali lagi. Sekali lagi ya. Ini masih permulaan ya. Ulang sekali lagi. 2, 3, 4. Ulang. Konsentrasi. Siap. Lihat ya, santai saja, jangan terburu-buru ya. Tak. Pukulan kedua. Jadi jangan begitu ya. Siap. 2, 3, 4. Jangan salah, yang salah akan diberi hukuman. Tak. Oke. Ini semua salah ya, semua salah. Jadi semua dapat hukuman dan dipimpin oleh Hen. Maju sini, Hen. Pimpin saja, pimpin lagu apa saja silakan, karena semua salah. Silakan, Hen. Lagu apa saja, mau lagu pop, lagu daerah, lagu wajib nasional, silakan. Silakan, karena semua tadi salah. Terserah mau lagu apa. Lagu nasional boleh. Potong bebek angsa, betul ya. Sambil goyang semua ya, jadi jangan hanya potong, jadi pakai gerakan, terserah mau pakai gerakan apa, terserah. Oke, silakan, Hen pimpin lagu potong bebek angsa. Ya, nyanyi sama-sama, jangan sini, nyanyi sama-sama, buat gerakan, terserah kamu gerakan bagaimana mau. Potong bebek angsa, masak dik, terserah. Pokoknya kamu bikin, kamu punya gerakan di situ. Silakan, Hen. Ulang. Dengar, tunggu ini. Elo geser ke sana, kasihan dia Dino ya. Dino terjepit di belakang tuh. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2, 3, ya. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta rasa, rasa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Curi rambutan, dikejar-kejar sama orang. Oke, tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Ya. Oke, sekarang waktunya kalian latih sebentar ya, latih tarian yang kalian sudah siapkan. Ibu kasih waktu 10 menit, kemudian presentasikan di depan kelas per kelompok ya, silakan. Silakan mau latih di luar juga boleh, di dalam kelas juga boleh.
Silakan, mau di dalam, di luar juga boleh. 2 orang tadi masih kamar WC. Boleh, boleh, silakan. Siap musik ya. Ya, 10 menit lagi. Anak-anak, sudah siap? Ya, ya. Oke. Silakan duduk dalam kelompok dan kita akan siap mempresentasikan ya. Silakan duduk dalam kelompok. Kelompok 1 siap ya, kelompok 1. Yang di luar tuh kelompok berapa ya? Kelompok 3. Pokoknya pentas saja yang ada dulu nanti. Yang seadanya dulu, jangan ini. Jangan sampai habis dulu, sedikit saja. Ayo, mari sudah. Oke. Kelompok 1. Silakan. Bilang sedikit lagi semua habis. Akan mempresentasikan tarian seadanya dulu ya, biar tidak sampai selesai, seadanya dulu. Oke, silakan kelompok 1. Oke. Sudah? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, oke. Itu sebagian ya, itu hanya
adanya dulu ya dari kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, yang kelompok lain perhatikan dulu. Ya, kelompok lain perhatikan sudah kelompok 2 akan mempresentasikan tarian apa kelompok 2? Oke, Jai, silakan Jai kreasi ya. Ya, silakan. Tunggu. Kelompok 2, ulang dulu, ulang. Tidak, sini, mari. Kelompok 2 berdiri ulang. Ini berarti kelompok 2 banyak yang tidak datang latihan ya. Oke. Pemalas toh, jadi menarinya juga salah. Oke, ulang. Sekali lagi, jangan ketawa, tidak ada yang lucu ya. Tidak ada yang lucu-lucu, ayo. Tidak ada perempuan di depan, laki-laki di belakang. Atau perempuan di depan, Elo depan, Jessica di belakang, begitu. Pasangan, oke. Oke, siap. Siap, 1, musik. Iya. Oke. Sudah, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu kalau serius kan lihatnya bagus. Toh tadi kamu ketawa. Oke. Berikut kelompok 3.
Oh, laki-laki belum masuk. Nah. Oke. Ampun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Ibu sudah lihat ya, walaupun yang ditampilkan sedikit, tapi sudah ada persiapan ya untuk nanti dipentaskan. Jadi adik, anak-anak masih punya waktu 1 minggu lagi, 1 minggu lebih lagi untuk latihan. Jadi tolong yang malas-malas, tolong sampaikan di kelompok 4 ya, sampai di kelompok 4. Kalau nanti 2 minggu lagi kita akan pentas, dan yang hari ini hadir, tolong yang dalam kelompoknya ada malas-malas datang latihan, harus rajin datang latihan ya, biar pada saat nanti pentas, kamu tidak gerak sendiri ya, yang lain teman yang lain kompak, kamu punya gerakan sendiri yang tidak kompak dengan teman kelompok. Jadi tepuk tangan dulu untuk setiap kelompok ya. Bagaimana, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak setelah melaksanakan ya, atau mengikuti pembelajaran dari pagi tadi sampai sekarang? Bagaimana rasanya, kesan ya, kesan, apakah sedih, bahagia? Menyenangkan. Baik ya, semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti tetap menyenangkan ya, karena pelajaran seni budaya itu pasti selalu menyenangkan ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa bantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari pelajaran? Oh, oke. Alicia, semangat sekali ya. Oke, silakan Alicia. Tari kreasi dapat disebut sebagai tari kreasi jika terdiri dari unsur-unsur yang terdiri dari tenaga, waktu, ruang, terus irama dan gerak. Ya. Dan juga terdiri dari ada nilai estetiknya, terus ada fungsinya. Ya, menurut saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alicia. Masih ada yang lain yang bisa menarik kesimpulan lagi? Pas? Ya, berarti yang sudah disampaikan oleh Alicia itu memang betul bahwa tari kreasi harus didukung ya oleh unsur-unsur, atau istilahnya kalau mau bumbu-bumbu ya, beri bumbu-bumbu sedikit biar nanti kalau kamu masakan, kalau tambah bumbu-bumbu kan pasti enak. Begitu juga dengan tari, ditambah dengan dia punya unsurnya, jenis, teknik, prosedur apa segala macam, maka tari yang kalian hasilkan nanti
dilihat dan ditonton oleh orang-orang ya, melihat bahwa tari kreasi yang diciptakan oleh anak-anak kelas 11 ini top, Marco top ya, berarti indah, di mana gerakannya didukung oleh unsur-unsur yang lengkap ya, di dalamnya ada teknik, gerak, ruang, waktu, kemudian irama, ditambah lagi dengan busana-busana dan properti-properti yang nanti adik-adik gunakan ya. Itu kesimpulan dari hasil belajar pada siang hari ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan ini dengan doa, Ibu mau memberikan sedikit motivasi bahwa belajar seni budaya, apalagi belajar tari itu, jangan menganggap bahwa tari itu hanya untuk perempuan saja, anak-anak perempuan yang belajar, tidak ya. Jadi seni tari itu juga bisa dibawa atau ditampilkan laki-laki juga bisa ya. Jadi bukan hanya perempuan yang bisa menari. Semua orang itu bisa menari, hanya saja mungkin ya seperti contohnya Hen masih malu-malu, Rikar masih malu-malu, Trino masih malu-malu. Tari macam seperti Elo itu bagus sekali, lihat dia gerakan. Memang orang Bejawa asli pasti mantap ya. Oke, untuk pelajaran hari ini telah selesai dan Ibu harap di pertemuan keempat tolong sampaikan di kelompok yang hari ini tidak hadir untuk siap mempresentasikan hasil karya tari dengan menggunakan busana dan properti-properti yang akan digunakan pada saat pentas. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, Bu minta Trino tutup kita dalam doa penutup. Amin. Kudus, amin. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.